Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh, Tuhan semesta alam, pemilik, pencipta, pengatur jagat raya, fa'alun lima yurid. Dialah yang berbuat apa yang dia kehendaki. Wa ma tasha'una illa an yasha Allah Rabbul Alamin. Apa yang kalian inginkan tidak akan terjadi. Apa yang kalian kehendaki tidak akan terjadi. Kecuali apabila pencipta langit dan bumi ini serta alam semesta semuanya menghendakinya. Dialah Rabbul Alamin. Dan hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam urusan dunia kita dan dalam urusan agama kita. Tanpa pertolongannya, tanpa bantuannya, maka semua akan sia-sia. Karena sejatinya la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, kembali kepada Al-Quran. Itulah solusi untuk setiap masalah yang menimpa umat. Kembali kepada Al-Quran adalah jaminan keberhasilan untuk umat Islam dalam menghadapi apa saja yang dia harus hadapi. Kembali kepada Al-Quran adalah kembali kepada petunjuk. Kembali kepada Al-Quran adalah berpegang teguh dengan hablullah, dengan tali Allah Azza wa Jal, yang akan mengantarkan kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Tapi banyak di antara kita yang meninggalkan Al-Quran. Atau dia baca Quran tapi dia tidak menghayati. Atau dia menghayati tapi dia tidak mengamalkannya dan mempraktekkannya dalam kehidupan ini. Hari ini kita melanjutkan kajian yang berkaitan dengan adab-adab para penghafal Al-Quran. Adab-adab orang yang membaca Al-Quran. Sehingga dia tidak hanya membaca, tapi sebelum dia membaca, dia sudah beradab dan beretika. Tatkala dia membaca, bertambah keimanannya, bertambah indah perilaku dan karakternya. Itu yang diharapkan. Kita masuk ke pembahasan tentang ayat-ayat sajdah. Di dalam Al-Quran, Allah telah menetapkan ayat-ayat di mana hamba diperintahkan untuk sujud. Sujud. Menghambakan diri kepada Allah SWT. Tapi orang yang membaca tanpa tahu adab, maka mungkin dia akan melewatin perintah-perintah Allah untuk sujud, tapi dia nggak sujud. Ima dikarenakan ketidaktahuan atau disebabkan ketidakmauan. Maka kita akan pelajari mana saja sih ayat-ayat sajdah. Apa yang harus kita lakukan tatkala membaca ayat itu? Apa syarat-syarat orang yang ingin sujud? Karena ahibati fillah, kita sering mendengar belajar adab sebelum belajar ilmu. Dan sekarang alhamdulillah di dalam Al-Quran yang cetakan baru, cetakan yang ada sekarang, hampir di setiap ayat-ayat sajdah itu ada tandanya.
Tidak dengan Quran-Quran yang ditulis tangan di masa lalu. Bahkan kalau kita melihat di masa sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, nggak ada harokatnya. Tidak ada tanda-tanda yang memudahkan bagi kita untuk mengetahui. Maka mau tidak mau kita harus menghafalnya. Sehingga tatkala kita membaca Al-Quran, kita udah tahu tuh, oh ternyata ada di surat Al-A'raf. Oh ternyata ada di surat Al-Alaq. Oh ternyata ada di surat As-Sajdah. Maka kita akan membacanya sekarang dan tolong diperhatikan. Khususnya buat para santriwati yang engkau akan terus membaca dan mengulangi lagi sehingga engkau tahu kapan engkau harus sujud menghadap kepada Allah SWT. Baik, barakallahu fiik, kita baca sekarang. Naam, tafadhali. Jumlah dan tempat ayat sajadah. Jumlahnya, pendapat yang dipilih yang dikatakan oleh Syafi'i dan jumhur ulama ada 14 ayat. Dalam surah Al-A'raf, Ar-Ra'd, An-Nahl, Al-Isra, Maryam, Al-Hajj 2 ayat, Al-Furqan, An-Naml, As-Sajdah, Fussilat, An-Najm, Al-Insyiqaq, serta Al-Alaq. Baik, barakallahu fiik. Kalau kita lihat di sini penjelasan tentang tempat dan jumlahnya. Kalau jumlahnya pendapat jumhur ulama adalah 14. Ada yang berpendapat 11, ada yang berpendapat 15. Tapi pendapat jumhur ulama, dan insya Allah ini pendapat yang rajih, seperti yang disebutkan. Ada di surat Al-A'raf, surat Ar-Ra'd, surat An-Nahl, surat Al-Isra, surat Maryam, surat Al-Hajj ada 2. Nah, surat Al-Furqan, surat An-Naml, surat As-Sajdah, itu 10 sudah. Kemudian Fussilat, An-Najm, Al-Insyiqaq, Al-Alaq. Di mana tempatnya? Bentar lagi kita akan baca. Nah, lanjutkan. Ayat sajadah pada surat Shad hukumnya mustahab, bukan termasuk azaimus sujud yang ditekankan untuk melakukan sujud. Ini penting ya, ini penting berkaitan dengan as-Shad ini, karena nanti ada konsekuensi hukumnya. Jumhur ulama berpendapat tidak termasuk yang ditekankan untuk sujud. Sedangkan mazhab Hanafi termasuk yang ditekankan dalam sujud. Dia menghilangkan ini surat Al-Hajj kalau nggak salah ayat kedua. Nah, dia lebih menekankan yang di Shad. Sehingga nanti ketika sholat kemudian membaca surat Shad lalu sampai ke ayat yang diajarkan sujud, apa hukumnya dia sujud? Nggak boleh. Bahkan kalau sujud bisa membatalkan sholatnya. Ini menurut pendapat jumhur. Karena dia terhitung menambahkan sujud dalam sholat dia. Padahal itu bukan termasuk yang dianjurkan sujud. Baik. Lanjutkan. Dalam Sahih Bukhari terdapat riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, ayat sajadah pada surat Shad bukan termasuk azaimus sujud. Aku pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sujud ketika membacanya. Ini adalah madhab Syafi'i dan orang yang sependapat dengannya. Baik, barakallahu fiik. Jadi Al-Imam Syafi'i mengeluarkan surat Shad dari yang 14 tadi. Walaupun ada riwayat yang menyebutkan Nabi sujud alaihi salatu wassalam, tapi bukan termasuk yang dianjurkan untuk sujud, ditekankan untuk sujud. Baik, pendapat yang kedua. Nah, fadhal. Abu Hanifah juga berpendapat ada 14.
namun tidak termasuk ayat sajadah kedua pada surat Al-Hajj. Sedangkan ayat sajadah dalam surat Shad termasuk azaimus sujud. Nah, di sini nanti akan terjadi perbedaan pendapat. Yang berpendapat bahwasanya surat Shad termasuk dari azaimus sujud, maka sujud. Ketika sholat dianjurkan sujud. Nggak batal sholatnya. Bahkan itu termasuk yang dianjurkan. Tapi pendapat yang pertama yang mengeluarkan surat As-Shad dari azaimus sujud, maka dia nggak sujud ketika sholat. Di luar sholat boleh sujud. Tapi waktu sholat nggak boleh sujud. Baik. Dilanjutkan. Ada dua riwayat mengenai pendapat Ahmad. Pertama, sebagaimana pendapat Syafi'i. Kedua, berjumlah 15 dengan tambahan ayat sajadah dalam surat Shad. Ini perkataan Abu Abbas bin Suraid dan Abu Ishaq al-Marwazi yang bermadhab Syafi'i. Baik, kita lihat di sini. Kalau tadi pendapat Imam Syafi'i dan Jumhur ya, beliau berpendapat 14 tanpa Shad. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat 14 juga plus Shad. Sedangkan yang kedua di surat Al-Hajj nggak masuk. 14. Pendapat Imam Ahmad 15. 14 yang dalam pendapat Imam Syafi'i plus surat Shad. Jadinya 15. Pendapat Imam Malik, nah. Dan ada dua riwayat mengenai pendapat Imam Malik. Pertama, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Menurut pendapat yang paling masyhur, ada 11 tidak termasuk ayat sajadah pada surat An-Najm, Al-Insyiqaq, dan Al-A'laq yang merupakan qaul qadim Syafi'i. Yang sahih adalah apa yang pertama kami sebutkan. Ada banyak hadis yang menunjukkan hal itu. Baik, barakallahu fikum. Kalau kita lihat, Al-Imam Malik berpendapat 11. Ini jamaah konsekuensinya akan terlihat tatkala kita sholat yang imamnya madhabnya Maliki. Atau yang imamnya madhabnya Syafi'i. Makmumnya madhabnya Maliki. Gimana sekarang kondisinya? Ketika imam sujud di surat Al-Alaq. Sanad Uz-Zabaniyah kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Imamnya sujud. Karena madhabnya Syafi'i. Makmumnya gimana sekarang? Sedangkan dia berpendapat, enggak. Ini bukan termasuk ayat sajidah. Apa konsekuensinya buat dia? Dia tetap berdiri atau dia sujud? Nah, ini akan dibahas nantinya. Baik. Pendapat yang lebih kuat, yang sahih, yang dipilih oleh Al-Imam Nawawi, beliau berpendapat seperti pendapat Syafi'i dalam qaul barunya, dan itu termasuk pendapat jumhur yang mengatakan 14 tanpa surat Shad. Baik, tempat-tempatnya di ayat berapa saja dari surat-surat yang tadi kita sebutkan? Tafadhol. Tempat-tempatnya ayat sajadah pada surat Al-A'raf bertepatan pada ayat terakhirnya. Ar-Ra'd ayat 15, An-Nahl ayat 50, Al-Isra ayat 109, Maryam ayat 58, Al-Hajj ayat 18 dan 77, Al-Furqan ayat 60, An-Naml ayat 26, As-Sajdah ayat 15, Fussilat ayat 38, An-Najm ayat terakhir, Al-Insyiqaq ayat 21, serta ayat terakhir surat Al-A'laq. Baik, lanjutkan. Tidak ada perbedaan berarti mengenai tempat-tempatnya kecuali pada surat Fussilat. Para ulama berbeda pendapat mengenainya. Imam Syafi'i dan yang sependapat dengannya berpendapat terletak pada ayat 38 sebagaimana yang telah kami sebutkan. Ini juga pendapat Sa'id bin Musayyab, Muhammad bin Sirin, Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah, Sufyan al-Thawri, Abu Hanifah, Ahmad, dan Ishaq bin Rahawai. Nah, lanjutkan. Dilanjutkan. Yang lain berpendapat terletak pada ayat 37. Ibnu Munzir meriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Hasan Basri, para sahabat Abdullah bin Mas'ud, Ibrahim An-Nakhai, Abu Salih,
Talhah bin Musarrif, Zabib bin Harith, Malik bin Anas, Laith bin Sa'ad, dan beberapa pendapat madhab Syafi'i. Baghawi mencantumkan hal ini dalam At-Tahdhib. Nah, baik. Ini berkaitan dengan yang berada di surat Fussilat. Kalau perbedaannya, apakah sujud setelah ayat 37 atau setelah ayat 38 ya? Kalau kita lihat di Al-Quran yang mungkin cetakan Medina, kita akan dapatin tempat sujudnya di ayat 38. Itu di firman Allah, wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Ini ayat 37. Ada yang berpendapat setelah ini sujud. Tapi yang sahih disebutkan setelah ayat 38 di mana Allah melanjutkan fa inistakbaru falladzina 'inda rabbika yusabbihuna lahu bil-laili wan nahar wa hum la yas'amun. Jadi ada yang sujudnya setelah in kuntum iyyahu ta'budun, ada yang sujudnya setelah wa hum la yas'amun. Ini perbedaan di penentuan di ayat berapa yang ada di surat Fussilat. Baik, dilanjutkan. Adapun perkataan Hasan Ali bin Sa'id al-Abdari, ulama semadhab dengan kami, dalam Al-Kifayah berkenaan perbedaan fuqaha ini, menurut pendapat kami, ayat sajdah pada surat An-Naml terletak pada ayat 25. Ia katakan, ini adalah madhab mayoritas fuqaha. Malik rahimahullah berpendapat, terletak pada ayat ke-26. Baik, ini juga perbedaan yang sama seperti yang di surat Fussilat antara 37 sama 38, yang di surat An-Naml antara ayat 25 sama 26. Kalau kita lihat dapatin di Al-Quran, kebanyakan mereka menyebutkan di ayat 26. Jadi ada tandanya sudah sekarang. Di firman Allah di ayat 25 itu mengatakan alla yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ard wa ya'lamu ma tukhfun wa ma tu'linun. Di sini ada yang sujud. Ada yang di ayat 26 dilanjutkan Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Barakallahu fikum. Baik. Ini berkaitan dengan ayat-ayat sajdah. Insyaallah yang membaca Al-Quran dengan mudah mendapati tandanya. Yang menghafal hendaklah juga memberikan tanda di hafalannya. Dengan cara apa? Setiap dia membaca ayat itu dia sujud. Usahakan. Bacaan yang pertama ya. Sehingga dia jadi tahu, oh pas ayat ini ayat sajdah. Sehingga nggak perlu menghafal nomornya. Karena dia sudah terbiasa dengan menghafal tempatnya. Makanya kalau kita lihat di cetakan bahasa Arabnya, itu nggak disebutkan nomor ayatnya. Di cetakan bahasa Arabnya, itu disebutkan bacaannya. Umpamanya di surat yang Fussilat dikatakan la yas'amun, itu sujud. Di surat As-Sajdah wahum la yastakbirun. Di surat An-Naml Rabbul Arsyil Azim ya. Kemudian di surat Al-Furqan wazadahum nufura. Kemudian di surat Al-Hajj ayat yang pertama innallaha yaf'alu ma yasha. Di ayat kedua waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Jadi tidak disebutkan ayatnya, nomor ayatnya, tapi disebutkan apa yang dibaca di sana. Maka di sini para penghafal Al-Quran mungkin dia nggak hafal nomor ayatnya, tapi dia hafal tempatnya, bacaannya, yang tatkala itu dia dianjurkan sujud. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Pendapat yang diriwayatkan dari madhab kami dan madhab mayoritas fuqaha ini tidak benar dan tidak dapat diterima, bahkan merupakan kesalahan yang jelas.
Menurut keterangan para ulama jelas bahwa ayat sajadah tersebut terdapat pada ayat ke-20. Iya. Bacaannya yang tadi Rabbul Arsyil Azim. Ketika itu baru sujud. Baik, ahibati fillah, setelah kita tahu tempatnya, kita perlu tahu ketentuannya. Apa syaratnya? Apa yang perlu kita lakukan? Kenapa? Karena dalam masalah ini ada yang beranggapan bahwasanya sujud tilawah itu seperti sholat. Hukumnya ya sama dengan sholat. Disyaratkan harus berwudu, disyaratkan harus menutup aurat. Tapi ada pendapat lain, enggak sama dengan sholat gitu loh. Ini bukan sedang sholat. Nanti berkaitan dengan takbirnya. Apakah orang ketika mau sujud tilawah itu dia sedang duduk dan dia mau sujud tilawah, setelah dia baca apakah dia perlu berdiri? Setelah dia berdiri, dia bertakbir yang pertama takbiratul ihram, kemudian takbir yang kedua takbir sujud, kemudian takbir berdiri dari sujud. Nah, silahkan kita baca tentang ketentuan sujud tilawah ini. Barakallahu fikum. Ketentuan sujud tilawah. Ketentuan sujud tilawah sama dengan ketentuan salat nafilah, yaitu disyariatkannya suci dari hadas dan najis, menghadap kiblat, dan menutup aurat. Diharamkan bagi orang yang pada badan atau pakaiannya terdapat najis yang tidak bisa ditolerir bagi orang yang berhadap hingga ia bertayamum, dan bagi orang yang tidak menghadap kiblat kecuali ketika sedang berpergian, yang saat itu dibolehkan mengerjakan sholat nafilah tanpa menghadap kiblat. Ini semua disepakati oleh semua ulama. Barakallahu fikum. Ya, ucapan Al-Imam An-Nawawi ini semua disepakati oleh semua ulama madhab ya. Karena ternyata ada khilaf dalam masalah ini. Anak akan bacakan adanya khilaf berkaitan dengan sujud tilawah ini. Baik, bismillah. Jumhur ulama dari 4 madhab mensyaratkan harus suci. Karena beranggapan sholat. Kemudian ini pendapat Al-Qurtubi. Al-Qurtubi mengatakan la khilafa. Nggak ada perselisihan. Anna sujud Al-Quran yahtaju ila ma tahtaju ilaihi shalah. Nggak ada perselisihan bahwasanya sujud tilawah sama seperti sujud ketika sholat. Jadi seperti sholat. Harus suci, harus niat, harus menghadap kiblat, harus di waktu yang diperbolehkan. Karena ada waktu larangan. Bagaimana orang kalau baca Quran habis asar, baca Quran habis subuh, lewat ayat tilawah atau ayat sujud tilawah. Dia sujud apa enggak? Nah, lalu disebutkan di sini illa ma dzakara al-Bukhari an Ibnu Umar. Kecuali perselisihan yang disebutkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar bahwa beliau sujud tanpa bersuci. Dan juga dari Sya'bi, seorang tabi'in sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Munzir. Kalau tadi dikatakan ini nggak ada khilaf di antara 4 mazhab, tapi ternyata ada khilaf sebenarnya. Sebagian ulama berpendapat seperti pendapatnya Abdullah bin Umar bin Khattab yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwa tidak disyaratkan suci ketika sujud tilawah. Dan di antara yang berpendapat dengan pendapat ini disebutkan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, kemudian Al-Lajnah Daimah, kemudian Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, Syekh bin Utsaimin. Apa yang menjadi dalil mereka? Kok mereka tidak mensyaratkan bersuci? Karena mereka berpendapat nggak sama dengan sholat. Dan memang tidak ada dalil yang menyebutkan orang kalau mau sujud tilawah harus berwudu. Yang ada kias dengan sholat. Mereka mengkiaskan, ini kan sujud. Sama dengan sujud waktu sholat. Berarti hukumnya dan ketentuannya nggak boleh dibedakan. Yang menjadi catatan mereka, kenapa sebagian ulama tidak mensyaratkan wudu, berarti afdol, wudu itu lebih afdol. Tapi gimana ada orang nggak wudu?
Sedangkan kita tahu tidak disyaratkan bersuci ketika orang membaca. Umpamanya ada orang duduk, dia membaca surat Al-Alaq atau membaca surat Al-Insyiqaq. Dia dalam kondisi nggak berwudu. Boleh nggak dia baca Quran? Boleh. Berkaitan dengan menyentuh mushaf. Hendaklah dia, kalau dia hendak menyentuh mushaf, hendaklah dia berwudu. Tapi ketika dia hendak membaca dari hafalannya, dia membaca dari handphonenya, nggak harus dia bersuci. Karena mereka mengatakan hadis-hadis yang berkaitan dengan sujud tilawah itu tidak menyebutkan bahwa disyaratkan untuk suci. Bahkan sisi pendalilannya lebih dekat kepada yang tidak mensyaratkan bersuci. Asy-Syaukani mengatakan, "Laisa fi ahaditsnya," Imam Syaukani dalam kitabnya Nailul Awtar. Beliau mengatakan, "Laisa fi ahadithi sujud tilawah." Tidak ada dalam hadis-hadis yang berkaitan dengan sujud tilawah ma yadullu ala i'tibari an yakuna sajid mutawaddi'an. Enggak ada yang menunjukkan orang yang sujud harus wudu. Lalu beliau mengatakan waqad kana yasjudu ma'ahu sallallahu man hadra tilawatahu. Dan telah disebutkan bahwasanya orang-orang pada sujud di masa Nabi alaihi salatu wasallam, orang-orang yang mendengarkan Nabi sedang membaca. Nabi sujud, mereka ikut sujud. Dan tidak ada dalam hadis-hadis itu yang Nabi menyuruh para sahabat untuk berwudu terlebih dahulu. Dan juga sangat jauh kemungkinan semuanya dalam kondisi bersuci. Dan kadangkala bersujud bersama Nabi SAW orang-orang musyrik. Sebagaimana kita tahu mereka adalah orang-orang najis yang wudhu mereka juga nggak sahih gitu, nggak sah. Taib, hadis yang berkaitan dengan sujudnya orang-orang musyrikin ini diriwayatkan Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi wa sajada ma'ahu al-muslimun wal musyrikun wal jin wal ins. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam membaca surat An-Najm, di akhir surat An-Najm, itu yang ikut sujud umat Islam pada waktu itu. Orang-orang musyrikin ikut sujud. Dan bangsa jin serta manusia ikut sujud. Dan Al-Imam Bukhari dalam kitab sahihnya membuat satu bab sujudil muslimin ma'al musyrikin. Bab sujudnya orang muslim dengan orang musyrik. Ini sujud tilawah, bukan waktu sholat. Wal musyrik najasun laisa lahu wudu. Orang musyrik itu najis, nggak sah wudunya dia. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yasjud ala ghairi wudu. Abdullah bin Umar bin Khattab sujud ketika selewat ayat tilawah, ayat sujud tilawah tanpa wudu. Nah, ahibati fillah, inilah yang menjadi penguat ya. Bahwasanya sujud tilawah itu nggak seperti sholat. Sehingga tidak disyaratkan untuk berwudu. Dia baca dalam kondisi tidak berwudu dan dia sujud dalam kondisi tidak berwudu. Walaupun yang lebih afdal tentunya dia berwudu. Tapi kita bicarakan ini masuk syarat apa tidak. Wallahu a'lam, ana lebih menguatkan pendapat yang mengatakan tidak disyaratkan berwudu. Tapi apakah harus menutup aurat? Bagi perempuan nih sekarang, kalau laki insya Allah aman. Laki-laki rata-rata dalam semua kondisi mereka ya menutup auratnya yang dengannya dia bisa sholat. Karena ini kalau hukumnya hukum sholat ya harus menutup aurat. Gimana dengan perempuan yang baca nggak pakai kerudung? Seorang perempuan yang baca di rumahnya, dia pakai daster umpamanya, dia nggak pakai penutup kepala, mungkin dasternya juga cuma sampai ke lengan, lalu dia baca Quran. Sujud atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Pendapat jumhur tadi kita sebutkan bahwasanya harus menutup aurat. Tapi pendapat yang lainnya yang mengatakan bahwasanya sujud tilawah tidak seperti sholat, maka nggak apa-apa. Ini mungkin pilihan ulama-ulama tadi yang disebutkan, yang diantaranya Ibn Baz rahimahullahu ta'ala,
Beliau mengatakan laisat taghtiyal madhkurah wajibah. Beliau mengatakan menutup aurat perempuan harus pakai jilbab ketika sujud tilawah. Beliau berpendapat nggak wajib, karena sujud tilawah bukan sholat menurut pendapat yang lebih sahih. Sujud tilawah itu memang kalau dilihat ya bukan sholat ya, tapi menunjukkan ketundukan kita kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga tatkala membaca ayat itu langsung kita tunduk, kita sujud dalam semua kondisi. Kalau bicara apakah harus menghadap kiblat, ya berusaha dia menghadap kiblat, kecuali dalam dia di atas kendaraan. Mau sekarang orang naik kendaraan, naik mobil, orang naik pesawat, orang ya naik kereta, dia baca Quran. Sujud nggak dia? Sujud. Harus berwudu? Enggak. Harus menghadap kiblat ya kalau dia di atas kendaraan? Enggak harus menghadap kiblat. Ya kemana mobilnya jalan, ya sudah dia sujud dalam kondisi dia. Karena sekali lagi, sujud tilawah bukan sholat. Kalau sholat aja, dalam perjalanan sholat sunnah ya, itu boleh kita tidak menghadap kiblat. Kalau sholat wajib kan dianjurkan berhenti, turun dari kendaraan dan menghadap kiblat. Barakallahu fiik. Baik. Insyaallah hal ini sudah difahami. Jadi buat santriwati, engkau kalau baca dalam kondisi tidak bersuci, tetap engkau sujud. Engkau kalau membaca dalam kondisi tidak pakai jilbab dan lewat ayat-ayat sajidah tadi, hendaklah engkau sujud. Baik, ini ada pembahasan tentang ayat sajidah pada surat Shad yang tadi diperselisihkan. Al-Imam Asy-Syafi'i bersama jumhur berpendapat bahwa yang di surat Shad tidak termasuk azaimus sujud. Tapi Abu Hanifah berpendapat surat Shad termasuk azaimus sujud. Baik, kita akan baca. Ayat sajidah pada surat Shad. Jika membaca surat Shad, orang yang berpendapat surat Shad termasuk azaimus sujud mengatakan, hendaknya ia tetap melakukan sujud baik ia membacanya ketika sholat atau di luar sholat, sebagaimana ayat sajidah lainnya. Nah, lanjutkan. Syafi'i dan lainnya yang berpendapat bukan termasuk azaimus sujud mengatakan, jika ia membacanya di luar sholat, dianjurkan baginya sujud, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah melakukan sujud setelah membaca ayat tersebut, sebagaimana yang telah kami sebutkan. Jika ia membacanya ketika sholat, ia tidak perlu melakukan sujud. Ia tetap melakukannya karena tidak tahu atau lupa, maka sholatnya tidak batal. Tapi hendaknya ia melakukan sujud sahwi, walaupun sebenarnya dia tahu. Baik, kita lihat jemaah ya. Jadi yang di surat Shad ini yang berkaitan dengan kisahnya Nabi Daud alaihi salatu wassalam ya. Di ayat 24 ya. Ketika Allah menyebutkan wa dhanna Dawud annama fatannahu fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anab. Ini tidak termasuk azaim sujud dalam mazhab Syafi'i dan jumhur. Tapi dalam mazhab Abu Hanifah termasuk. Maka kalau sudah berpendapat termasuk, maka disebutkan di sini ketika sholat, di luar sholat ya dia sujud. Tapi dalam mazhab Syafi'i dan yang menyetujuinya, beliau berpendapat ketika sholat dia nggak baca. Nggak sujud ketika dia baca, nggak sujud. Tapi di luar sholat dianjurkan. Bagaimana kalau dia ketika sholat sujud? Maka disebutkan di sini, kalau dia tetap melakukannya karena tidak tahu bahwa ini termasuk yang tidak dalam azaim sujud, atau lupa, maka sholatnya tidak batal. Tetapi dianjurkan dia untuk sujud sahwi. Jadi masuk dalam bab orang lupa ya. Dianjurkan walakin yasjud lis-sahwi wa in kana aliman. Tadi kalau dia tahu kemudian dia lupa, maka hendaklah dia sujud sahwi. Baik, lanjutkan. Pendapat yang benar, sujud tersebut membatalkan sholat karena ia menambahkan sesuatu yang bukan bagian dari sholat. Sebagaimana jika ia menambahkan sujud sebagai bentuk syukur.
Taib, ini ada tambahan jamaah ya. Ada tambahan sebagaimana jika ia menambahkan sujud sebagai bentuk syukur, fa innaha tabtulu salatuhu bila khilaf. Sesungguhnya salatnya batal tanpa khilaf. Tambahkan, salatnya batal tanpa khilaf. Ini pendapat yang pertama. Jadi kalau dia sujud dalam kondisi dia tahu, maka batal sholat. Sebagaimana orang kalau nambahkan sujud syukur ketika sholat, sholatnya batal tanpa khilaf. Ini pendapat Al-Imam An-Nawawi. Taib. Pendapat kedua, Pendapat kedua tidak membatalkan karena masih ada kaitannya dengan salat. Taib, ini pendapat yang kedua. Walaupun Al-Imam Nawawi lebih menguatkan pendapat yang pertama. Beliau berpendapat kalau orang itu tahu dan maksa sujud, maka sholatnya nggak sah. Subhanallah jamaah. Tapi pendapat yang kedua enggak, karena masih ada hubungannya sama sholat. Sujud ini masih ada hubungannya sama sholat, dan orang itu akan sujud. Dan masalahnya memang ada khilaf di antara para ulama. Tapi sekarang gimana kalau imamnya baca, imamnya sujud, bagaimana kondisi makmum? Kalau dia berpendapat batal sholatnya. Tapi silahkan dibaca. Seandainya imam sujud setelah membaca ayat sajdah pada surat Shad karena meyakininya sebagai azaimus sujud dan makmum tidak meyakininya, hendaknya makmum tidak mengikuti imam, tetapi memisahkan diri darinya atau menunggunya berdiri. Nah, lanjutkan. Jika ia menunggunya, apakah ia harus melakukan sujud sahwi? Yang paling jelas tidak. Taib, ini sekarang jamaah. Imam itu sebenarnya dijadikan imam untuk diikuti. Tapi ternyata ada kondisi-kondisi yang makmum nggak harus mengikuti imam. Salah satu yang disebutkan oleh Imam Nawawi. Ketika beliau berpendapat bahwasanya sujud yang di surat Shad itu tidak termasuk azaimus sujud. Bahkan kalau orang membaca ayat itu kemudian sujud, beliau berpendapat sholatnya batal. Nah, gimana kalau dia jadi makmum? Kalau dia jadi makmum, dia nggak ngikutin. Ini pendapat Imam Nawawi. Dia tidak mengikuti. Tapi posisi dia ngapain? Ada dua. Imma dia niat memisahkan diri dari imam. Ketika lihat imamnya sujud, dia memisahkan diri. Atau, dan ini kayaknya yang lebih benar, menunggu imam sampai berdiri. Imamnya sampai berdiri, dia tetap bermakmum. Gitu. Tapi gimana kalau dia nunggu imam sampai berdiri? Apakah nanti dia sujud sahwi? Enggak. Masya Allah jamaah. Jadi ada hal-hal detail dalam urusan sujud tilawah ini yang kita harus pelajari memang. Makanya kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu. Imamnya sujud, oh kita sujud aja. Tadi memang sebenarnya pendapat yang lebih kuat ketika imamnya sujud, dia ikut sujud. Karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Selama pendapat imam itu masih muktabar gitu loh. Nggak nyeleneh imamnya sebenarnya. Dia mengikuti pendapat yang menyebutkan surat Shad termasuk yang dianjurkan, diperintahkan untuk sujud. Baik. Kita akan masuk ke pembahasan siapa yang disunahkan melakukan sujud sekarang. Siapa aja. Karena ada yang membaca, ada yang menyimak, ada yang cuma mendengarkan saja. Ini juga ilmu buat kita, agar tatkala kita dalam posisi tertentu, kita tahu kita termasuk yang disunahkan atau enggak. Nah, tafadhal. Siapa yang disunahkan melakukan sujud? Ketahuilah bahwa hal ini disunahkan bagi orang yang membacanya yang kondisinya suci dengan air atau debu, ketika sedang sholat ataupun tidak. Bagi mustami', orang yang mendengarkan dengan seksama, serta sami', orang yang hanya mendengar. Nah, lanjutkan. Tetapi Syafi'i rahimahullah mengatakan, aku tidak menekankan bagi sami' sebagaimana bagi mustami'. Inilah yang sahih.
Lanjutkan. Seorang Imamul Haramain berpendapat, seorang sami' tidak perlu sujud. Yang masyhur pendapat pertama. Barakallahu fikum. Ini seorang Imamul Haramain diganti ya. Seorangnya dihapus, dicoret. Imamul Haramain Al-Juwaini berpendapat seperti itu. Baik, sekarang di sini disebutkan pendapat tentang siapa yang dianjurkan untuk sujud. Karena Al-Imam Nawawi berpendapat sujud tilawah ini seperti sholat, maka orang yang terpenuhi dalam dirinya syarat sholat, maka dia yang sujud. Beliau menyebutkan apa di sini? Yang dalam kondisi bersuci. Sedangkan kita memilih atau ana memilih pendapat enggak harus bersuci. Engkau kalau baca dalam kondisi engkau orang yang boleh membaca, bukan orang yang junub, maka engkau sujud. Dianjurkan kau sujud. Apalagi sekarang dengan membaca lewat handphone, banyak orang tidak berpikir untuk bersuci. Kadang-kadang dia baca di kereta, dia baca di bus, di pesawat. Ketika dia lewat ayat saja, ya dia sujud. Walaupun sujudnya hanya memberikan isyarat pada saat seperti itu. Jadi di sini beliau berpendapat yang kondisi suci, baik dengan air atau dengan tayamum. Kemudian ketika sholat atau di luar sholat. Lalu kalau bicara orangnya, bagi mustami. Jadi ada mustami, ada sami. Kalau sami itu dari kata sami'a yasma'u, kalau mustami itu dari kata istama'a yastami'u. Apa perbedaan antara sami' sama mustami'? Di sini disebutkan dalam kitab Al-Mawsu' Al-Fiqhiyah bahwasanya al-istima' lughatan wasilahan qasdus sama'. Yang namanya istima', namanya mustami' itu adalah orang yang niat mendengarkan. Niat. Jadi dia niat mendengarkan bughayata fahmil masmu'. Dengan tujuan memahami apa yang didengar atau mengambil faedah darinya. Jadi ada niat untuk mengambil faedah, untuk memperhatikan ya. Maka yang disebutkan di sini orang yang mendengarkan dengan seksama. Yang pertama dia punya niat untuk mendengarkan dan mengambil faedah. Adapun sami', orang yang mendengarkan, faqad yakunu ma'a dzalikal qasd, boleh jadi dia punya niat, boleh jadi dia nggak punya niat. Itu lebih umum orang yang mendengarkan. Ya boleh jadi dia ada orang baca Quran, dia mungkin sedang main handphone ya. Atau ada orang baca Quran di sebelahnya, orang itu sujud. Dia dianjurkan sujud atau tidak? Kalau mustami' kan memang mau dengerin bacaan dia. Kalau ini kan enggak, dia punya kesibukan lain. Dia sujud atau tidak? Maka Al-Imam Syafi'i berpendapat, aku tidak menekankan bagi sami sebagaimana bagi mustami. Jadi nggak ditekankan. Tapi kalau engkau benar-benar mustami, mendengarkan, menyimak dengan seksama, niat memang untuk memahaminya, mentadaburinya, maka ketika engkau membaca, kalau engkau melihat yang membaca sujud, maka hendaklah engkau sujud. Taib. Adapun Imam Haramain berpendapat tidak perlu sujud. Tidak perlu sujud. Dia memang nggak ada niat gitu loh. Namun pendapat yang pertama dianjurkan sujud. Walaupun kalau yang mustami lebih ditekankan, kalau sami ya dianjurkan aja lah. Barakallahu fikum. Baik, dilanjutkan. Baik orang yang membaca ayat tersebut sedang sholat atau tidak, tetap disunnahkan bagi sami' dan mustami' untuk bersujud, baik yang qari' bersujud atau tidak. Inilah pendapat sahih yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'i. Demikian pula pendapat Abu Hanifah. Taib. Di sini disebutkan berkaitan dengan
Gimana kalau yang baca itu nggak sujud? Wa yusannu, tunggu di sini sebutkan mana. Taib. Tetap disunahkan bagi sami atau musami untuk sujud, baik sang qari bersujud atau tidak. Jadi kadangkala kita dengar orang murojaah. Kita sedang main handphone atau kita memang sedang mendengar. Ini orang murojaah. Biasanya murojaah langsung ya, nyambung ke ayat sudahnya terus dia nggak sujud. Bagaimana posisi kita? Dianjurkan atau tidak? Pendapat Al-Imam Syafi'i di sini, pendapat Al-Imam Nawawi, beliau mengatakan yusannu lis-sami wal mustami, tetap disunahkan bagi yang mendengarkan dan yang memperhatikan dengan seksama untuk sujud, baik yang membaca itu sujud atau tidak. Inilah pendapat sahih yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'i. Hadha huwa sahih al-masyhur inda ashab Syafi'i, la yasjudul mustami' li qira'ati man fi shalah. Tunggu sebentar. Baik yang membaca ayat tersebut sedang sholat atau tidak. Tetapi disunahkan bagi sami dan mustami untuk bersujud, baik sang qari bersujud atau tidak. Inilah pendapat yang sahih yang masyhur di kalangan mazhab Syafi'i. Baik, dilanjutkan dulu jamaah, lanjutkan. Nah. Penulis Al-Bayan yang bermadzhab Syafi'i mengatakan, orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran orang salat tidak perlu melakukan sujud. Taib, orang yang mendengarkan bacaan Al-Quran orang sholat tidak perlu melakukan sujud. Jadi kalau kita mendengarkan orang sholat, umpamanya kita lagi di masjid sholat, udah selesai sholat maghrib, tahu-tahu ada jamaah masbuk sholat, imamnya baca Al-Alaq sampai firman Allah wasjud waqtarib, kita di luar sholat nih. Dianjurkan nggak kita sholat? Di sini disebutkan, Ana jadi bingung ya di terjemahannya ini, karena penulis Al-Bayan ini kitab apa? Qala Saydalani min ashabi Syafi'i. Di sini nggak disebutkan di buku aslinya ya. Iya, beliau berpendapat bahwasanya tidak perlu sujud. Taib, ini lanjutkan. Saydalani. Nah. Saydalani yang bermadzhab Syafi'i mengatakan tidak disunahkan sujud kecuali bila orang yang membacanya melakukan sujud. Taib, lanjutkan. Yang benar adalah pendapat pertama. Bagi yang membacanya adalah seorang muslim, baligh, suci, Taib, laki-laki afwan. atau Ini perlu diputus ya. Yang benar adalah pendapat yang pertama. Kasih titik sini ya. Taib, ada dua pendapat sekarang berkaitan dengan imam yang baca surat sajdah dan kita di luar sholat. Kita nggak sholat. Kita sujud apa tidak? Pendapat yang lebih kuat disebutkan yang pertama. Enggak dianjurkan sujud. Tapi pendapat yang kedua dianjurkan sujud. Kalau imamnya sujud. Ingat, ini ada beberapa pendapat. Yang pertama, Al-Imam Syafi'i berpendapat kita dianjurkan sujud. Baik itu sami atau mustami, dianjurkan sujud. Baik yang membaca itu sujud atau tidak. Kita dianjurkan. Ini pendapat Syafi'i. Kita lagi baca, lagi dengerin orang baca Quran, dia nggak sujud, kita tapi dengar wasjud waqtarib, kita dianjurkan sujud. Baik. Bagaimana ketika dalam sholat? Dalam sholat beda hukumnya. Al-Imam Nawawi lebih menguatkan kalau dalam sholat kita tidak dianjurkan sujud. Tapi ada pendapat Sayyidalani dianjurkan sujud kalau imamnya sujud. Artinya kalau orang yang sholat itu sujud. Tapi yang lebih kuat, kita tidak dianjurkan untuk sujud.
Baik, baru setelah itu dilanjutkan. Di sini mungkin ditambahin ya, tidak ada perbedaan. Tambahi dulu, tidak ada perbedaan. Yang membacanya adalah, nah, lanjutkan. Ingat, yang benar adalah pendapat yang pertama terus titik ya. Lalu ditambahkan tidak ada perbedaan hukum. Baik yang membaca adalah seorang muslim. Naam, tafadhali. Naam. Tidak. Yang benar adalah pendapat pertama. Oh, titik itu Tidak sudah. ada perbedaan. Naam. Ya. Jadi ini dipisahkan jamaah, ini salah nulis sebenarnya. Kenapa? Karena ini beda, masalahnya berbeda. Ini berkaitan dengan bacaan orang yang sholat sedangkan yang mendengarnya di luar sholat. Lalu disebutkan tidak ada perbedaan. Tidak ada perbedaan hukum. Nah, baik yang membacanya. Tidak ada perbedaan hukum baik yang membacanya adalah seorang muslim, balik, suci, laki-laki atau kafir, anak-anak, orang yang berhadas atau seorang wanita. Ini pendapat yang benar menurut kami. Begitu pula Abu Hanifah. Lanjutkan. Sebagian ulama berkata, tidak perlu sujud karena bacaan orang kafir, anak-anak, orang yang berhadas atau orang mabuk. Nah, lanjutkan lagi. Sekelompok salaf mengatakan, tidak perlu sujud karena bacaan wanita. Sebagaimana diriwayatkan Abu Munzir dari Qatadah, Abu Malik, dan Ishaq. Yang benar, pendapat sebelumnya yang telah kami paparkan. Baik, barakallahu fiik. Jadi ini kembali kepada masalah orang yang mendengar dan memperhatikan. Apakah disyaratkan orang itu harus sujud? Baru kita sujud. Pendapat yang sahih yang diambil oleh Imam Nawawi, enggak disyaratkan nunggu orang itu sujud baru kita sujud. Taib. Kalau berkaitan dengan orang itu di sholat, tadi udah dibahas. Pendapat yang benar, kalau orang itu sholat, kita di luar sholat, kita tidak dianjurkan. Tapi bagaimana sekarang bacaannya siapa yang kita dianjurkan sujud? Disebutkan di sini pendapat yang lebih rajih ya, oleh Al-Imam Nawawi, bahwasanya kita sujud, yang mau baca muslim, kafir, sujud. Mungkin kita berpikir, masa orang kafir baca Quran? Ahibati fillah, Rasulullah SAW ketika berdakwah, beliau membacakan ayat-ayat Quran kepada orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir ini, karena di masa Nabi SAW penduduk Mekah itu adalah orang-orang Arab, maka mereka dengan mudah untuk menghafalnya. Apalagi kalau bacaan itu sering diperdengarkan kepada mereka. Makanya sekarang aja kita kadang-kadang ketemu non-muslim hafal Al-Fatihah umpamanya. Karena seringnya dia mendengar Al-Fatihah. Nah, gimana kalau kita mendengar orang kafir baca? Sampai kepada ayat sajdah. Yang kita lihat sekarang ya, na'udzubillah, salah satu jubirnya Israel, itu bahasa Arabnya bagus, dan dia juga hafal ayat-ayat Quran. Gimana kalau kita dengar dia baca ayat yang berkaitan dengan sajdah? Sujud nggak kita? Kita sujud. Kita sujud bukan karena dia. Kita sujud karena Allah perintahkan sujud kepada kita. Maka nggak ada perbedaan sekarang. Yang baca muslim atau kafir. Yang baca bersuci atau nggak suci. Disebutkan di sini. Anak-anak atau orang tua. Mau laki, mau perempuan. Maka kita diperintahkan untuk sujud. Dianjurkan untuk sujud. Seorang muslim itu hidup bersama Al-Quran. Ketika lewat ayat perintah, dia mengikuti perintah. Ketika lewat ayat azab, dia berlindung dari azab Allah. Ketika lewat ayat rahmat, dia memohon rahmat Allah Azza wa Jal. Walaupun tadi kita mendengar orang lain yang membacanya. Barakallahu fikum. Taib, Anda rasa mungkin kita cukupkan di sini. Kita masuk ke pertanyaan. Tafadhal. Barakallahu fikum.
Baik Ustaz. Jazakumullahu khairan. Untuk selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama, Bismillah, izin bertanya Ustaz. Ada orang yang sedang menghafalkan surat Al-Insyiqaq. Dia membacanya berulang kali, mungkin 15 atau 20 kali. Apakah dia harus melakukan sujud tilawah setiap kali? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, bagaimana dengan orang yang mengulang-ulangi bacaan itu? Baik dia murajaah atau dia menghayati bacaannya, maka dia dianjurkan sujud di pertama kali dia membaca. Artinya dia sudah melaksanakan tugas untuk sujud. Kan di situ ada perintah untuk sujud dan dia melaksanakan tugas tersebut. Jadi cukup dia sujud ketika awal dia membacanya. Karena dia memang sedang dalam menghafal dan akan ada pengulangan. Akan tetapi kalau dia besok membaca itu lagi umpamanya sampai ayat itu lagi, dia sujud lagi. Kalau dia mau ulangi lagi, dia nggak perlu sujud. Karena dia memang sudah melaksanakan perintah untuk sujud. Barakallahu fikum. Na'am. Jazakumullahu khairan. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, saya ingin bertanya terkait doa yang dibaca saat sujud. Apakah dibolehkan menambahkan bacaan selain yang sudah ditentukan atau saat sujud cukup berdoa dalam hati dengan bahasa yang saya pahami? Afwan, sujud tilawah apa sujud biasa ini? Sujud tilawah. Barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, kalau bicara bacaan sujud tilawah, itu bacaannya seperti bacaan waktu sholat. Jadi cukupkan diri dengan membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, atau sajada wajha lilladzi khalaqahu, atau Subhanakallahumma bihamdika. Naam, Subhanakallahumma bihamdika Allahumma ighfirli. Jadi cukupkan dengan bacaan itu. Karena memang kita sujudnya sedang sujud tilawah. Ketika nanti kita sujud sholat, maka silahkan berdoa. Ketika Nabi SAW mengatakan, فَإِذَا سَجَدْتُمْ فَأَكْثِرُوا فِيهِ مِنَ الدُّعَى. Kalau kalian sedang sujud, hendaklah perbanyak doa. Itu sujud ketika sholat ya. Tapi Allahu a'lam, yang berpendapat itu termasuk dari sholat, apakah termasuk diperintahkan memperbanyak doa selain bacaan sujud tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Jazakumullahu khairan ya Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya dari salah satu santriwati di RT Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tafadhal. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah boleh kita mengasuh anak Palestina? Yang kedua, apakah yang pertama apa? Mengasuh anak Palestina. Mengasuh. Baik, yang kedua? Jadi ke Indonesia. Nah. Yang kedua, menikahi orang Palestina, Ustaz. Menikahi perempuan Palestina. Laki-laki atau perempuan, Ustaz? Kalau misalnya perempuan, ya nikahnya kan nama laki, Ustaz, bukan nama perempuan. Nah, barakallahu fiik ya Maryam. Baik, ahibati fillah, kalau bicara mengasuh ya. Iya. Apa yang terjadi di Palestina benar-benar sebuah genosida. Kita tahu orang-orang Yahudi. Mereka berusaha untuk membunuh Nabi SAW ketika Nabi hidup. Dan orang-orang Yahudi, mereka biasa membunuh para nabi. Sebagaimana Allah ceritakan dalam Al-Quran. Bagaimana bangganya mereka mengatakan, Inna qatalnal masiha Isa ibn Maryam Rasulullah. Kami membunuh Al-Masih Isa putra Maryam utusan Allah Azza wa Jalla. Sebagian nabi mereka dustakan, sebagian nabi mereka bunuh. Itu orang-orang Yahudi. Dan apa yang terjadi dengan umat Islam ini menunjukkan apa yang pernah disabdakan Nabi SAW, bahwa Allah akan mencabut rasa gentar musuh kalian kepada kalian, dan Allah akan menimpakan kelemahan pada diri kalian. Jadi musuh nggak takut. Yahudi di tengah-tengah kaum muslimin nggak takut dia melakukan itu. Yahudi di tengah
di tengah media yang meliput ya. Kalau mungkin mereka bisa sembunyikan dahulu, sekarang semua orang bisa bikin video ya tentang anak-anak yang dibunuh sama mereka. Tapi mereka nggak takut, jemaah. Benar-benar rasa gentar musuh itu dicabut. Padahal Yahudi ini adalah orang yang penakut dan pengecut. Tapi mereka mampu melakukan itu. Apa yang terjadi? Di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Idza tabayatum bil 'ina wa raditum biz zar' wa akhadtum adnab al baqar wa taraktum al jihad sallatallahu alaikum dhullan." Apabila sistem jual beli kalian riba yang terselubung, lagi riba yang terang-terangan kita lihat sekarang ya, di mana-mana riba. Kita bicara umat Islam di dunia. Di dunia. Kalian sibuk dengan dunia kalian, sibuk dengan pertanian, sibuk dengan peternakan, sudah nyaman dengan kursinya masing-masing dan kalian meninggalkan jihad jalan Allah. Apa yang akan terjadi? Sallatallahu alaikum dhullan. Allah akan menimpakan kepada kalian dhullan, kehinaan, hina kalian. Hina. Mau minta tolong kemana kalian? Minta tolong ke sana, minta tolong ke sini. Rapat sana, rapat sini. Iya. Allah timpakan kepada kalian dhullan, hina kalian. Jumlah kalian banyak. Tapi Allah berikan ke siapa Allah? Sallatallahu alaikum. Allah itu tahu umat Islam di atas kebenaran. Tapi tatkala mereka menyimpang, maka Allah berikan ujian kepada mereka. Allah jadikan mereka hina, dina. Mereka bisa teriak-teriak, minta tolong sana, minta tolong sini. Tetap dibunuh sama Yahudi. Tetap dibunuh tuh anak-anak, rumah sakit dibom, sekolah dibom. Kita nggak bisa berbuat apa-apa. Hadza huwa dzul. Inilah kehinaan yang Allah timpakan kepada kita. La yanzi'uhu. Allah nggak akan cabut. Ingat, Allah nggak akan cabut. Supaya kita sadar, kita ini hamba Allah Azza wa Jalla. Allah yang punya alam semesta ini. Allah fa'alul lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Kita dapat melihat Allah membiarkan orang-orang Yahudi membantai umat Islam di sana. Apa penyebabnya? Kita. Bukan mereka, kita. Allah timpakan kehinaan kepada kita yang gak akan dicabut. Sampai kapan? Sampai kalian kembali kepada agama kalian. Umat Islam sibuk dengan konser-konser. Umat Islam sibuk mengikuti drakor, sibuk dengan ini, sibuk dengan dunia mereka. Allah kasih kehinaan jemaah. Dan ingat, apa yang terjadi di Palestina, yang terjadi di Gaza, bukan tidak mungkin terjadi di tempat kita. Nggak ada jaminan. Ya, kembali kepada pertanyaan tadi, pertanyaan yang bagus sekali kalau bicara apa hukum kita mengasuh anak-anak itu. Ya, tentu sesuatu yang sangat dianjurkan sekali. Tapi berarti kalau kita mengasuh, kita mengeluarkan mereka dari tempat mereka. Iya, kalau tempat mereka sudah nggak kondusif, bapak ibu mereka meninggal dunia, semua sibuk dengan kondisi yang sulit, maka umat Islam turun tangan, membantu menolong mereka. Kalau ada yang bisa diambil, mau dibawa ke Indonesia untuk dirawat, dididik, untuk menjadi anak yang soleh dan soleha, maka ini sesuatu yang bagus sekali. Kalau bisa. Tapi kita tahu ada banyak aturan yang terkadang membuat mereka tidak bisa datang ke tempat ini. Bantuan saja. Anak ingin kita semua faham makna sallatallahu alaikum dhullan. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Bantuan kemanusiaan aja jemaah. Perlu izin dari Israel. Bayangin. Kita mau bantu saudara kita. Kita mau kirim makanan. Kita mau kirim obat. Hina kita. Mau ngirim makan? Nggak boleh. Oh, 30 yang masuk. Sisanya nggak boleh masuk. Apa kita belum sadar sampai saat ini bahwasanya Allah memang menimpakan kepada kita kehinaan? Agar kita kembali kepada agama Allah. Wallahi jemaah.
kok bicara mau ngambil anak-anak itu, mau masukkan makanan buat mereka. Harus ada persetujuan dari Yahudi. Yang Mesir punya kesepakatan sama Yahudi Israel sana, sama Zionis di sana. Mereka punya kesepakatan bahwa Mesir nggak boleh buka sembarangan perbatasannya kecuali ada izin dari Israel. Jumlah kita hampir 2 miliar. Kita mau masukkan makanan buat saudara kita, ditolak. Nggak boleh. Apalagi jemaah, kehinaan apalagi yang kita rasakan sekarang, dan kita masih mau dengan kehinaan ini. Padahal solusi sudah disebutkan, kembali kepada agama kalian. Oke, kita bisa memboikot makanan mereka, momanya. Kita boikot ini, boikot ini. Iya, mereka juga bisa boikot tadi. Nggak boleh masuk makanan buat saudara kita di sana. Masuk dikit-dikit, selesai, nggak boleh lagi. Iya, kalau bisa kita merawat mereka yang mereka ingin diasuh, kita bisa asuh mereka. Kalau bicara mengenai menikah dengan orang-orang sana, ya bicara pernikahan bebas ya. Orang mau menikah dengan siapa saja, tapi Nabi alaihi salatu wassalam tatkala berbicara tentang memilih pasangan hidup, beliau menekankan carilah yang agamanya baik dan akhlaknya mulia. Jadi bukan sekedar orang Palestina, bukan sekedar orang Gaza, bukan sekedar orang Mekah, orang Madinah, tidak. Perempuan dinikahin karena kecantikannya, karena hartanya, karena nasab mulianya, dan karena agamanya. Kalau engkau ingin hidup harmonis dan berbahagia, carilah yang agamanya baik. Bagi seorang wanita, hendaklah dia mempertimbangkan calon suami dia. Hendaklah adalah orang yang berakhlak mulia dan agamanya baik. Karena kalau tidak, yang namanya etnis, yang namanya suku, yang namanya golongan, yang namanya bangsa, itu tidak jaminan dia orang soleh dan baik agamanya. Maka tolong ditekankan masalah pernikahan ini, carilah yang agama dan akhlaknya kalian ridhoi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullahu khairan Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum, izin bertanya Ustaz. Bila imam membaca ayat sajdah dan kemudian takbir untuk sujud, sedangkan makmum tidak melihat imam, tapi makmum ruku saat imam sujud. Kemudian setelah imam takbir, kemudian makmum menyadari, bagaimana itu Ustaz? Apa yang harus dilakukan makmum setelahnya? Jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah, apakah tatkala membaca ayat sajdah itu harus sujud atau boleh ruku? Apakah ruku itu menggantikan sujud? Ini ada khilaf di antara para ulama. Jumhur ulama berpendapat ya harus sujud. Tapi sebagian berpendapat, kalau nggak salah dalam mazhab Hanafi, mereka lebih berpendapat boleh ruku. Karena di surat Shad yang diperselisihkan para ulama tentang apakah termasuk azaimus sujud atau tidak, yang di ayat 24, itu Allah menyebutkan Nabi Daud wa kharra raki'an wa anam. Beliau ruku. Tidak disebutkan sujud di situ. Ruku. Maka apakah ruku menggantikan sujud? Pendapat yang rajih enggak, seharusnya dia sujud. Tapi karena dia nggak tahu, nggak ada masalah. Insya Allah rukuknya dia, semoga dia sudah melaksanakan tugas tadi atau melaksanakan perintah Allah untuk tunduk kepada Allah. Dan ruku dia termasuk tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Apalagi dia juga nggak ngelihat imam ya, dia nggak tahu, maka nggak ada masalah buat dia. Kemudian dia bangkit, yang ngikutin imam lagi sudah. Nanti imamnya akan ruku lagi, ya dia ruku. Jadi ruku yang tadi dianggap ruku buat ayat sajdah tilawah, atau ruku yang memang salah buat dia nggak tahu ketika itu. Jadi insya Allah nggak ada masalah. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan Ustaz.
Untuk pertanyaan selanjutnya, Bismillah, izin bertanya Ustadz, saat sujud tilawah apakah boleh memperbanyak doa seperti dalam sujud sholat? Iya, ini kembali kepada pertanyaan yang pertama tadi ya, apakah boleh membaca doa? Bagi yang beranggapan sujud tilawah itu termasuk dari sholat, artinya seperti sholat, maka insya Allah nggak ada masalah dia memperbanyak doa di sana. Tapi yang tidak adalah dia mencukupkan diri dengan membaca bacaan-bacaan ketika sujud. Dan kita akan bahas juga nanti tentang bacaan apa saja yang dibaca ketika sujud. Umumnya ya bacaan kita sujud sholat kita. Barakallahu fikum. Nah, Jazakumullah khairan. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan untuk yang raise hand kepada Raihan. Baik, Assalamualaikum Ustadz, apakah suara saya terdengar? waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal, barakallahu fikum. Baik, jadi yang saya tangkap tadi kan saat sujud tilawah itu yang dibaca itu doa sujud dalam sholat ya Ustadz ya? Siap. Nah, yang ingin saya tanyakan, apabila kita sujud tilawah di luar sholat, apakah sebelum dan sesudah sujud itu membaca takbir juga? Kemudian apakah ada tuntunan gerakan yang dicontohkan oleh Nabi setelah melakukan sujud tilawah di luar sholat Ustadz? Misal duduk iftiras dulu atau bagaimana Ustadz? Masya Allah, Baik, barakallahu jazakallahu fikum. khair. Nah, ahibati fillah, masalah ini kembali kepada permasalahan yang tadi disebutkan. Apakah sujud tilawah ini seperti sholat atau tidak? Yang berpendapat sujud tilawah ini seperti sholat, itu mungkin belum kita bahas, kita akan bahas nantinya. Maka dia mensyaratkan berdiri. Untuk kesempurnaannya, jadi ketika engkau sedang sujud, baca, engkau berdiri. Allahu Akbar, takbiratul ihram. Kemudian Allahu Akbar, takbir sujud. Kemudian Assalamualaikum. Kenapa salam? Karena tadi ini seperti sholat tadi. Tapi pendapat yang lebih rajih, enggak. Pendapat yang lebih kuat, ini sujud ketundukan kepada Allah Azza wa Jal. Sehingga makanya tadi Anda sebutkan, yang lebih dipilih pendapatnya, enggak harus suci. Enggak harus dalam kondisi suci. Enggak harus dalam kondisi buat perempuan dia pakai jilbab umpamanya. Maka dia sujud, dia sudah selesai. Dia kalau bicara hanya saja yang ketika sholat umpamanya, ketika sholat kemudian sujud tilawah, maka disebutkan nggak perlu duduk istirahat, dia langsung bangkit. Tapi kalau umpamanya dia sujudnya di luar sholat, ya cukup dia habis sujud, dia bangkit. Dengan takbir atau dengan tidak, dia bangkit. Karena dia sudah menyelesaikan sujudnya. Ini berkaitan dengan tadi, apakah sujud tilawah seperti sholat atau tidak. Tapi yang lebih kuat, dia nggak seperti sholat. Dia adalah sujud ketundukan kepada Allah Azza wa Jalla. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Afwan Ustaz izin bertanya. Yang pertama, bagaimana hukumnya kita melewati sujud tilawah saat kita sholat sendirian? Yang kedua, bagaimana bila kita saat sholat berjamaah tapi imamnya tidak sujud tilawah dan kita tahu di situ ada ayat sajdah, bagaimana sikap kita? Afwan Ustaz, tadi masih belum jelas penjelasannya terkait ini. Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah, berkaitan dengan orang yang sholat sendirian, maka hukumnya dia dianjurkan untuk sujud di ayat-ayat yang diperintahkan untuk sujud. Apalagi bagi para perempuan ya, yang memang dia dianjurkan sholat di rumah, ketika dia baca itu ya dia sujud, kemudian dia bangkit lagi. Ketika dia bangkit, di sini dianjurkan dia untuk baca surat lain umpamanya, bacaan lainnya, kemudian dia baru ruku. Walaupun kalau dia mau langsung ruku nggak apa-apa. Itu ketika dia sholat sendirian. Baik, pertanyaan yang kedua apa tadi? Pertanyaan kedua, bagaimana bila kita saat sholat berjamaah tapi imamnya tidak sujud tilawah? Sahih.
Iya, bagaimana apabila kita sholat berjamaah, imamnya nggak sujud? Apa yang harus kita lakukan? Kembali, makmum ini diperintahkan untuk mengikuti imam. Dan yang dilakukan imam bukan sebuah kesalahan. Artinya, sujud tilawah itu dianjurkan, bukan diwajibkan. Jadi tatkala imam tidak sujud bukan berarti imam berbuat salah, enggak. Maka tatkala itu ya kita nggak perlu sujud karena imamnya nggak sujud. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikutin. Fa idza raka'a fa idza kabbara al imam fakabbiru. Kalau imam bertakbir kita ikut bertakbir, kalau imam ruku kita ikut ruku, wa idza sajada al imam fasjudu. Kalau imam sujud kita sujud. Tapi kalau imam nggak sujud, berarti kita nggak usah ikut sujud. Itu hukum makmum mengikuti imam. Tapi tadi kita bahas bagaimana kalau imamnya sujud di ayat yang kita berpendapat nggak bisa batal sholat kita umpamanya. Al-Imam Nawawi berpendapat enggak, dia nggak ngikutin gitu loh dalam hal tersebut. Karena ini berkaitan dengan menambahkan amalan. Kalau menambah satu perbuatan yang diyakini bahwasanya itu nggak boleh, maka bisa batal sholat dia. Tapi imamnya kan berpendapat itu termasuk ayat sajdah, sedangkan makmumnya nggak. Posisi makmum di sini tidak mengikuti imam. Walaupun wallahu alam karena imamnya sujud, ya dia ikut sujud karena dia diperintahkan untuk mengikuti imam. Dan sekali lagi yang dilakukan imam masih sesuai dengan syariat. Apalagi dikatakan itu masih bagian sholat juga sujud tersebut. Hadza wallahu alam bissawab. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Bismillah, izin bertanya, bila kita sedang dalam perjalanan duduk di atas kendaraan mobil atau kereta api dan lain-lain sambil membaca Al-Quran, kemudian kita membaca ayat sajidah, bagaimana caranya kita sujud tilawah? Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah, buat seorang musafir yang di atas kendaraannya atau bukan musafir. Karena hukum musafir berbeda dengan hukum orang naik kendaraan sebenarnya. Nanti kita tiap hari naik motor ya. Kadang-kadang kita di lampu merah. Kita lagi murojaah. Sambil lampu merahnya kadang-kadang lama juga kita murojaah. Kita bukan musafir nih. Tapi kita berada di kendaraan. Apakah harus turun untuk sujud? Pendapat yang lebih kuat, enggak. Dia cukup memberikan isyarat. Begitu pula yang musafir. Dia cukup memberikan isyarat. Sebagaimana kalau dia sholat dalam kondisi duduk, dia memberikan isyarat di mana sujudnya itu lebih rendah daripada rukuknya. Maka dia dalam posisi yang seperti orang sujud ketika sholat dalam kondisi duduk. Maka di sini dia nggak perlu menghadap kiblat. Ini menurut pendapat jumhur semua ulama ya, insya Allah ya. Dia nggak perlu menghadap kiblat karena dalam sholat sunnah itu pun Nabi SAW beliau ya ikut kendaraannya menghadap kemana. Dan kalau bersuci tetap jumhur mensyaratkan untuk bersuci. Tapi pendapat yang lebih kuat enggak. Dia nggak perlu, nggak harus ya, nggak harus bersuci. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz. Apa Ustaz, mungkin berapa pertanyaan lagi? Mungkin 2 pertanyaan lagi ya, kemudian kita masuk ke kuis. Baik Ustaz. Apaan Ustaz, mungkin ini di luar tema. Bismillah, ahsanallahu ilaik Ustaz. Izin bertanya, jika Ana sudah haid, apakah perlu berwudu sebelum Ana membaca Al-Quran? Karena Ana melihat guru Ana berwudu dalam keadaan haid sebelum mulai mengajarkan ilmu tajwid. Syukran atas jawabannya, jazakallahu khairan. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Ketika orang sedang junub, dia dianjurkan untuk wudu saat mau tidur. Di mana wudu ini meringankan hadasnya dia. Bukan mengeluarkan dia dari hadas, tapi meringankan. Tapi kita tahu orang yang junub nggak boleh baca Quran. Walaupun dia wudu, dia nggak boleh baca Quran. Bagaimana dengan orang yang haid? Yang pertama, orang haid tidak disyariatkan untuk berwudu.
Karena memang wudhu tidak bisa meringankan haid dia. Disinilah syariatnya wanita ya. Wanita ketika datang bulan, syariatnya dia nggak sholat. Syariatnya dia nggak puasa. Walaupun dia punya keinginan untuk itu. Apakah dia dianjurkan untuk berwudu? Wallahu alam, yang ana ketahui enggak. Dan dia juga nggak perlu berwudu. Karena wudu bagi dia tidak berdampak apa-apa. Bukan berarti ketika dia mengajarkan tajwid, ketika dia membaca Quran dengan dia berwudu, hadasnya terangkat, tidak. Berbeda dengan orang junub tadi, karena memang ada anjuran untuk meringankan junubnya itu dengan berwudu. Tapi kalau orang yang sedang haid atau sedang nifas, subhanallah ya, bayangin dia harus berhenti sholat selama 40 hari kadangkala. Dia harus tidak berwudu selama 40 hari. Tapi itulah ibadah. Seorang beribadah itu mengikuti perintah dan aturan. Jadi ketika orang itu taat, nurut sama perintah Allah Azza wa Jalla, Allah akan cinta sama dia. Jadi hamba yang dicintai Allah itu bukan hamba yang pintar, tapi hamba yang taat dan patuh kepada Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang berilmu biasanya akan taat dan patuh. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Jazakumullah khairan Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Bagaimana hukumnya seorang ibu menyimak Ananda membaca Al-Quran yang masih dalam tahap belajar dalam keadaan masih haid? Dan bagaimana jika Ananda melewati ayat As-Sajdah? Jazakumullah khairan. Barakallahu fiik. Nah, ahibati fillah. Tatkala kita mengikuti pendapat yang kedua, bahwasanya sujud tilawah tidak seperti sholat, dan itu insya Allah pendapat yang lebih kuat, maka sang ibu sujud. Ketika dia murajaah anaknya yang kecil-kecil, dia ajak anaknya sujud. Nah, ini waktunya sujud, nah yuk sujud. Ibunya juga sujud. Tapi yang mensyaratkan bersuci ya nggak bisa dia sujud, karena dia dalam kondisi haid, nggak bersuci. Tapi sekali lagi, ana lebih menguatkan pendapat yang mengatakan tidak harus suci. Karena sujud tilawah tidak seperti sholat. Hukumnya berbeda dengan sholat. Sehingga dia bisa dilakukan tanpa terpenuhinya syarat-syarat orang sholat. Sebagaimana di waktu-waktu larangan pun, ketika ada perintah sujud, tetap dia hendaknya sujud. Hadza wallahu a'lam bissawab ya. Itu mungkin dapat kita kaji kesempatan kali ini. Baik, kita masuk ke kuis. Kuis yang pertama buat yang di rumah Quran. Buat yang di rumah Quran, pendapat Al-Imam Syafi'i dan jumhur ulama, ayat sajdah itu 14 tempat ya. Pendapat Abu Hanifah 14 juga. 14, tapi berbeda 14-nya. Sebutkan perbedaan. Nah, Apaan Ustaz, banyak yang angkat tangan. baik, tafadhol dipilih. Yang nggak baca buku. Ingat, jawab tapi tidak baca buku. Mana yang mau angkat tangan? Bisa diundi, kalau banyak bisa diundi.
Pendapatnya Imam Syafi'i 14 tanpa shad, Imam Abu Hanifah 14 termasuk shad tapi tidak termasuk ayat kedua di surat Al-Hajj. Masya Allah, barakallah fiqh, ahsanti. Tapi pertanyaan yang kedua buat santri juga. Nanti pertanyaan ketiga baru buat umum. Tapi pertanyaan yang kedua buat santri. Al-Imam Malik diriwayatkan dari beliau bahwasanya ayat sajdah itu cuma 11. Mana yang dikeluarkan sama Imam Malik dari ayat sajdah? Nah, Bapak gue yang tidak termaksud An-Najm, Al-Insyiqaq, sama Al-Alaq. iya, barakallahu fiik. Ahsanti. Tapi pertanyaan yang terakhir buat yang hadir di Zoom. Nah, pertanyaannya, sebutkan ketentuan sujud tilawah menurut jumhur ulama. Nah, silahkan untuk Uwais. Bismillah, syaratnya ada 3, suci dari hadas, menghadap kiblat, dan menutup aurat. barakallah. Jadi syaratnya seperti sholat lah. Seperti syaratnya sholat dalam pendapat mereka. Tapi insya Allah pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, sujud tilawah tidak seperti sholat, sehingga di luar sholat pun orang sujud tanpa harus terpenuhinya syarat-syarat yang disebutkan tadi. Barakallahu fiik, itu mungkin dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat buat kita semakin dekat dengan Al-Quran Al-Azim, dan kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan ini. Kurang lebihnya mohon maaf, Anda kembalikan ke moderator. Jazakillah khair. Subscribe channel Marhaban TV. Ikuti akun sosial media Marhaban TV, siaran Telegram, grup WhatsApp. Yuk berdakwah bersama kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami. Raih pahala jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Jazakumullahu khairan.